Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meita Amalia Rizky dari Auditing Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu, akan menjelaskan sedikit mengenai satu topik, yaitu kecurangan. Tentunya semuanya sudah tahu ya apa itu kecurangan. Dan seperti yang kita ketahui, kecurangan ini dapat terjadi di berbagai aspek dalam kehidupan. Namun, pada video ini kita akan lebih berfokus pada kecurangan yang terjadi pada suatu perusahaan ataupun organisasi, baik perusahaan organisasi berskala kecil maupun yang berskala besar. Apa itu kecurangan? Jadi kecurangan atau fraud itu merupakan suatu penipuan yang dilakukan secara sengaja yang merugikan pihak lain namun memberikan keuntungan bagi suatu individu atau organisasi yang melakukan kecurangan tersebut. Biasanya kecurangan atau fraud ini dilakukan dalam 3 tahap atau 3 langkah. Yang pertama adalah tindakan atau the act, yang kedua adalah penyembunyian atau concealment, dan yang ketiga adalah konversi atau the conversion. Jadi setelah si pelaku ini melakukan kecurangan, biasanya dia akan menutupi jejak-jejak kecurangan itu. Seperti itu. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis dari kecurangan ini? Jadi, the Association of Certified Fraud Examiners atau Asosiasi Pemeriksa Fraud Akuntansi, ini dia merupakan organisasi profesional yang berkedudukan di Amerika dan berfokus dan bergerak pada pemberantasan kecurangan. Jadi mereka ini mengklasifikasikan jenis-jenis kecurangan ini dalam suatu bagan yang lebih dikenal dengan nama fraud tree atau pohon kecurangan. Ya, untuk fraud tree ini sendiri itu terdiri dari 3 cabang utama. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah penyalahgunaan aset atau asset misappropriation, dan yang ketiga adalah kecurangan dalam laporan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu korupsi. Ya, korupsi tentunya kita sudah tidak asing lagi ya. Jadi korupsi ini merupakan salah satu jenis kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia dan juga di beberapa negara-negara yang memang memiliki kekuatan hukum yang lemah dan juga pengendalian internal yang tidak cukup kuat seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa korupsi ini menjadi kecurangan yang paling sulit dideteksi oleh auditor. Kenapa? Karena biasanya pelaku korupsi ini lebih dari satu dan mereka berusaha untuk saling menutupi kejahatan yang dilakukan ini dengan adanya simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain. Jadi seperti itu. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari korupsi? Yang pertama, conflict of interest atau benturan kepentingan. Untuk kecurangan jenis ini biasanya dilihat dari bisnis plat merah, kemudian kepentingan-kepentingan pejabat yang berkaitan dengan keluarganya, di mana keluarganya ini menjadi pemasok utama dalam perusahaan maupun pemerintahan. Apa saja sih ciri-ciri dari kecurangan ini? Yang pertama adalah hubungan yang tidak wajar antara penjual dan pembeli, yang melebihi hubungan bisnis. Yang kedua, kesepakatan tender yang dirasa tidak wajar. Dan yang ketiga, tetap berlangsungnya bisnis ketika pemilik utama sudah lengser. Jadi ini merupakan ciri-ciri suatu korupsi dalam bentuk konflik kepentingan atau benturan kepentingan. Yang kedua adalah bribery atau penyuapan. Tentunya kita sudah ada asing ya dengan penyuapan ini. Tapi seperti apa sih penyuapan atau bribery ini? Jadi bribery ini merupakan suatu bentuk korupsi dalam bentuk permintaan, pemberian, atau penawaran barang berharga yang dalam praktiknya ini dapat mempengaruhi keputusan atau pekerjaan karyawan dalam perusahaan. Contoh-contoh dari bribery ini ada invoice kickback dan juga bid rigging. Yang pertama, invoice kickback. Ini merupakan suatu bentuk kecurangan di mana penjual ini mengikhlaskan sebagian hasil penjualannya. Yang kedua, bid rigging. Ini merupakan skema permainan tender. Yang ketiga adalah illegal gratuities. Illegal gratuities ini merupakan bentuk terselubung dari penyuapan atau bribery, di mana penyuapan ini dilakukan secara ilegal dan dalam bentuk yang tersembunyi,
seperti contohnya hadiah pernikahan, hadiah ulang tahun, dan juga hadiah-hadiah lain yang dirasa dilakukan secara ilegal namun dalam bentuk penyuapan. Yang selanjutnya yaitu pemerasan ekonomi. Jadi ini merupakan suatu bentuk korupsi di mana seseorang yang memiliki jabatan ini memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Kedua, aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Ini merupakan suatu bentuk kecurangan di mana pelaku menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun mencuri harta, aset maupun kas perusahaan. Aset misappropriation ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penjarahan kas dan juga penjarahan aset. Yang pertama, bagan penjarahan kas. Untuk penjarahan kas ini dibagi menjadi beberapa ranting lagi, yaitu yang pertama skimming, yang kedua larceny, yang ketiga fraudulent disbursement. Yang pertama skimming. Apa itu skimming? Skimming itu merupakan penjarahan kas ketika uang belum masuk secara fisik dalam perusahaan. Salah satu contohnya yang sudah dikenal oleh auditor yaitu lapping. Lapping ini merupakan suatu bentuk gali lubang tutup lubang dalam piutang. Kemudian yang kedua ada larceny. Larceny ini merupakan bentuk kecurangan dalam bentuk pencurian ketika uang sudah masuk dalam perusahaan. Yang ketiga, fraudulent disbursement. Ini merupakan bentuk penjarahan kas ketika kas sudah masuk dalam sistem perusahaan. Fraudulent disbursement ini lebih akrab disebut sebagai penggelapan. Penggelapan atau fraudulent disbursement ini dibagi lagi menjadi 5 ranting. Yang pertama, billing schemes. Ini merupakan skema permainan di mana menggunakan pembebanan tagihan sebagai sarananya. Dalam skema ini biasanya pelaku ini melakukan atau membuat suatu perusahaan bayangan, dalam hal ini disebut sebagai shell company, yang digunakan atau dibuat seolah-olah menjadi suatu kontraktor atau pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah, ini itu biasanya digunakan untuk mengeluarkan kas dari perusahaan secara ilegal atau tidak sah. Yang kedua yaitu payroll schemes. Ini merupakan skema permainan di mana menggunakan biaya gaji sebagai sarananya. Biasanya pelaku akan membuat suatu ghost employee atau karyawan bayangan sehingga jumlah tagihan gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini lebih dari yang seharusnya. Yang ketiga yaitu expense reimbursement schemes. Ini merupakan skema permainan dalam bentuk pembayaran kembali biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Salah satu contohnya adalah biaya perjalanan. Biasanya perusahaan akan memberikan uang muka bagi karyawan yang akan melakukan perjalanan dinas, namun sekembalinya dia dapat melebihkan uang yang dia keluarkan untuk perjalanan tersebut sehingga seolah-olah perjalanan mengeluarkan dana yang lebih banyak. Selanjutnya, check tampering atau pemalsuan cek. Nah, apa saja yang dapat dipalsukan dalam cek? Yang dapat dipalsukan dalam cek yang pertama yaitu tanda tangan orang yang memiliki kuasa untuk mengeluarkan cek. Kemudian selain itu, nama dari orang yang akan menerima cek juga dapat dipalsukan oleh pelaku. Selanjutnya, register disbursement. Ini merupakan skema ketika pengeluaran ini sudah masuk dalam cash register. Register disbursement ini sendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu false refund dan false voids. Yang pertama, apa itu false refund? False refund ini ketika pelaku membuat seolah-olah pelanggan ini akan refund atau mengembalikan barang. Jadi seolah-olah perusahaan harus mengeluarkan uang untuk refund tersebut, padahal uang tersebut dijarah oleh pelaku. Kemudian yang kedua ada false voids. Ini merupakan bentuk kecurangan ketika pelaku membuat seolah-olah pengeluaran atau transaksi yang sudah masuk dalam cash register ini dibatalkan oleh pembeli. Jadi seolah-olah pembeli ini tidak ingin membeli produk dari perusahaan. Selanjutnya, selain penjarahan kas, itu ada penjarahan aset.
Untuk pencerahan aset itu dibagi juga menjadi dua. Yang pertama misuse, yang kedua adalah reasoning. Misuse ini adalah keadaan ketika karyawan ini menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti contohnya menggunakan mobil untuk kepentingan berpergian pribadi tanpa atau tidak untuk kepentingan perusahaan. Nah, ini terjadi ketika karyawan ini masih dalam perusahaan. Namun ketika karyawan ini sudah keluar dalam perusahaan dan aset tidak dikembalikan, maka ini masuk dalam pencurian atau larceny. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cabang terakhir dari fraud ini, yaitu financial report fraud atau kecurangan dalam pencatatan atau penyajian laporan keuangan. Nah, untuk financial report fraud ini bisa ditemukan di sisi terakhir atau sisi kanan dari cabang fraud tree ini. Biasanya kecurangan ini lebih sering dihubungkan dengan auditor general atau auditor biasa yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menghasilkan suatu opini audit. Terdapat dua cabang utama dalam fraud tree untuk financial report fraud ini. Cabang yang pertama itu dalam penyusunan laporan keuangan dan cabang yang kedua dalam penyusunan laporan non keuangan. Yang pertama, untuk penyusunan laporan keuangan ini terjadi dalam bentuk overstatement maupun understatement. Apa itu overstatement? Overstatement itu ketika dalam laporan keuangan perusahaan menyajikan aset ataupun pendapatan itu lebih dari yang seharusnya atau lebih dari kenyataannya. Kemudian understatement itu merupakan keadaan ketika perusahaan mencatat atau menuliskan aset dan pendapatan lebih rendah dari yang seharusnya. Kemudian yang kedua, cabang yang kedua yaitu laporan keuangan. Ini bisa terjadi ketika perusahaan menuliskan hal yang tidak sebenarnya atau tidak real dalam lapangan, seperti melebih-lebihkan keadaan perusahaan maupun mengurangi keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai apa itu kecurangan dan jenis-jenis kecurangan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dalam kecurangan. Yang pertama yaitu fraud triangle. Apa itu fraud triangle? Teori fraud triangle ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai apa sih penyebab orang itu melakukan suatu kecurangan. Yang pertama, triangle yang pertama, titiknya yang pertama yaitu tekanan atau pressure. Jadi tekanan atau pressure ini merupakan suatu hal yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Tekanan atau pressure ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tekanan finansial dan juga tekanan non-finansial. Untuk tekanan finansial ini berupa dorongan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya meskipun itu dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan melakukan kecurangan. Yang kedua, tekanan atau pressure non-finansial. Ini dapat berupa rasa ingin membanggakan diri di hadapan atasan maupun manajemen yang sudah menetapkan target untuk pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Jadi setelah dia didorong untuk melakukan kecurangan, dia melihat adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Opportunity ini dapat berasal dari internal perusahaan, contohnya pengendalian internal yang lemah. Kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi. Jadi setelah dia melakukan kecurangan itu, dia berusaha untuk mencari pembenaran atas kecurangan yang dilakukannya. Teori yang kedua yaitu fraud diamond. Apa itu fraud diamond? Jadi ini merupakan perkembangan dari fraud triangle yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Fraud diamond ini menambah satu lagi elemen yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Elemen yang keempat ini adalah capability atau kemampuan. Jadi dalam teori ini disebutkan juga bahwa seseorang itu dapat melakukan kecurangan ketika dia merasa dia mampu untuk melakukan kecurangan tersebut. Setelah tadi ada dorongan, kesempatan, dan juga pembenaran, tentunya seseorang yang melakukan kecurangan itu dapat melakukan kecurangan karena dia berani atau dia memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan tersebut.
Selanjutnya ada teori fraud pentagon. Ini menambah satu lagi atau merupakan teori penambahan dari teori sebelumnya, yaitu menambah satu lagi elemen, yaitu arogansi. Nah, arogansi ini merupakan suatu bentuk sifat dasar manusia yang dimana dia memiliki keserakahan dalam dirinya untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Selain itu, arogansi ini juga dapat berupa sifat sombong serta ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Jadi total dan teori terakhir dari teori kecurangan ini yaitu fraud pentagon, di mana total ada 5 elemen yang menyebabkan seseorang dapat melakukan kecurangan. Yang pertama yaitu tadi adalah tekanan atau pressure, kemudian yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, yang ketiga adalah rasionalisasi atau pembenaran, yang keempat adalah capability atau kemampuan, dan yang kelima adalah arogansi. Ya, jadi seperti itu teman-teman, materi untuk kali ini yang membahas mengenai kecurangan, mengenai apa itu kecurangan, kemudian jenis-jenis kecurangan dalam bentuk fraudery, dan juga teori-teori kecurangan. Diharapkan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.